Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hei orang-orang, kamu tahu nggak ini bapak saya ini sudah berjasa kepada kita semua di sini. Kalian tega akan memendam beliau, akan membenamkan beliau di dalam tanah? Tegakah kalian seperti itu loh Pak? Koyok sing gak trimo gitu loh Pak. Ini termasuk sikap yang niyahah, itu termasuk meratap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Sayyidah Fatimah menyatakan bahwa Rasulullah tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Ya abatahu, diteruskan kalimat-kalimat Sayyidah Fatimah tadi itu, wahai ayahandaku, ila Jibrila nan'ahu, kepada Jibrilah kita mengabarkan, kita memberitahukan, kami memberitahukan kepada Jibril, kami memberitahukan. Falamma tufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, setelah usai dimakamkan itu jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali Sayyidah Fatimah menyatakan bahwasanya atabat anfusukum antahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turaba. Ini bertanya kepada orang-orang, para sahabat yang ada di situ, adakah kalian akan merasa tanpa beban untuk menimpakan atau menaburkan di atas jasad kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanah? Nah, ini pertanyaan apa ini Sayyidah Fatimah pada orang-orang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini. Ini juga kalimat yang tidak boleh kita tiru. Allahu a'lam bagaimana menghukumi Sayyidah Fatimah sehingga seperti agak kurang kontrol menyatakan bahwasanya kalian tegakah, seolah-olah itu agak lepas kontrol gitu Pak, seolah-olah agak lepas kontrol, seolah-olah kurang bisa menerima sesuatu keadaan, dan ini terlarang Pak. Tetapi Allahu a'lam bagaimana posisi Sayyidah Fatimah waktu itu sehingga menyatakan seperti ini. Allahu a'lam. Karena apabila ini kita tiru, hei orang-orang, kamu tahu nggak ini bapak saya ini sudah berjasa kepada kita semua di sini. Kalian tega akan memendam beliau, akan membenamkan beliau di dalam tanah? Tegakah kalian seperti itu loh Pak? Koyok sing gak trimo gitu loh Pak. Kayak sing gak trimo. Ini kalau kita terjemahkan dengan kondisi. Nah, seperti ini dilarang Pak. Ini termasuk sikap yang niyahah itu termasuk meratap, termasuk tidak menerima, seperti tidak menerima keadaan. Walah Pak, anaknya cilik-cilik, anaknya masih kecil-kecil, terus piye kita semua ini, kok gue kebangetan men, kok wis ninggal, tego ninggal kita. Oh itu niyahah, itu tidak boleh Pak, meratap seperti itu tidak boleh. Ya Gusti Pangeran kok kebangetan men, nah, bisa seperti itu. Wah apalagi ini termasuk niyahah jahiliyah yang terlarang, tidak boleh Pak. Gitu. Nah
Allah alam, Sayyidah Fatimah menyatakan seperti itu dalam konteks bagaimana, dalam posisi keadaan yang bagaimana, tapi insya Allah dia yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah beda dengan kalau kita menyatakan seperti itu sekarang dengan kondisi kita sekarang. Yang pasti kita terlarang menyatakan seolah-olah tidak menerima seperti itu. Ya, sekali kan banyak orang meninggal terus kemudian sampai nangis meraung-raung, sampai merobek-robek baju seperti itu. Saya pernah waktu kecil tuh SD, saya itu di samping pasar Tegal Delimo itu. Di pasar itu biasa kan Cina-Cina itu rumahnya dekat pasar biasanya ya Pak. Itu meninggal. Terus teman-teman sekolah saya itu cerita, ya anak SD ya kelas 3 kelas 4 itu tahun 83 84 itu bilang, "Kowe lek rono, lek kowe nangis ning kono ku karo wonge dikek dhuwit," gitu. Jadi menurut pemahaman Konghucu itu, kalau semakin banyak yang meratapi, yang meraung-raung, yang menangis, itu arwahnya itu nanti akan mudah sampai ke surga. Jadi kalau datang terus nangis, kasih uang sama keluarganya, itu seperti itu katanya. Tapi saya nggak konfirmasi juga itu Pak. Dan kayaknya memang seperti itu di keyakinan yang lain, itu jahiliyah. Dan Islam tidak memperbolehkan yang demikian. Jadi kalau kemudian sampai ada peringatan, ini berlaku di kalangan Syiah biasanya, peringatan meninggalnya Sayyidina Hasan apa Sayyidina Husain yang dibantai di Karbala itu. Nah, itu dalam rangka memperingati pembantaian Sayyidina Husain itu, orang-orang Syiah menyakiti diri sendiri Pak, mukul-mukul, kadang mengiris diri sendiri, pokoknya itu ada upacara sampai berdarah-darah seperti itu. Nah, itu termasuk yang dilarang, termasuk niyahah seperti itu. Nah, para sahabat kemudian bersepakat bahwasanya al-ibtima'u indal mayyit hunna na'uduha niyahah, kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal setelah pemakaman itu termasuk niyahah, termasuk kategori meratap, meskipun di situ ketawa-ketawa, meskipun di situ bercanda-canda. Para sahabat sepakat dengan pernyataan ini bahwasanya kalau kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah mati setelah selesai acara pemakaman itu termasuk niyahah. Ini dilarang, haram. Ini ya, ini para sahabat menyatakan demikian. Para sahabat tentu ilmunya sangat dekat, merupakan murid-murid langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan yang berbeda, ya monggo saja. Kita mau ambil dalil orang-orang sekarang yang sangat jauh hidupnya dari Nabi, atau mau mengambil hukum yang dikeluarkan atau yang dinyatakan, yang disepakati, yang dilaksanakan oleh para sahabat yang notabene adalah murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Itu ya. Jadi ini harap dibijaksanai kalimat ini. Kita tidak menyalahkan, tidak menuduh-nuduh orang, tapi ini cukup jadi pengetahuan kita bahwasannya yang terjadi seperti itu. Ini jadi beberapa fawaid atau beberapa fadilah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang relatif pendek ini, bahwasanya yang pertama, al-anbiya'u asadun nasi ibtina'an fi hayatihim indal mautihim. Para nabi, anbiya, disebutkan anbiya itu berarti nabi-nabi, semua nabi, termasuk rasul, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang memiliki beban paling berat di antara manusia yang ada, termasuk di dalamnya di saat menghadapi sakaratul maut, termasuk di saat menghadapi kematian mereka. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang para nabi dan rasul itu memiliki kadar
kesakitan yang lebih-lebih. Juga ketika masih hidup menghadapi ujian atau cobaan yang lebih-lebih berat dari segenap manusia biasa. Gitu. Jadi kalau mau pamer-pamer penderitaan, pamer-pamer hidup soro, ya kita nggak bisa ngalahkan para nabi. Nabi itu sesoro-soronya manusia. Gitu. Itu fawaid yang pertama adalah sehingga Nabi SAW diketahui sedemikian besarnya penderitaannya dikala menghadapi maut. Dan setiap kita sudah pelajari, jangankan sampai sakit yang parah, jangankan sampai sakit yang serius, sekedar tertusuk duri saja itu sebagai kafarat atau sebagai penghapus dosa. Sehingga bagi seorang mukmin, apalagi bagi nabi dan rasul seperti ini, sakitnya sakaratul maut itu dalam rangka membersihkan sisa-sisa dosa yang ada, sehingga ketika nyawa sudah diambil oleh malaikat Israel itu dalam posisi sudah dosanya hapus. Itu Pak. Jadi salah satu hikmah sakaratul maut itu bagi seorang mukmin, bagi para nabi dan rasul dan para orang-orang yang beriman itu sakit, itu adalah dalam rangka membersihkan dosa-dosa. Gitu ya. Jadi di situ tetap ada kasih sayang Allah di situ. Kok Allah akan menyiksa hambanya, menyiksa kekasihnya sehingga dibikin sedemikian sakit? Enggak. Allah justru sangat sayang. Senyampang masih ada kesempatan untuk membuang dosa-dosa, ya dibuanglah di akhir hayat itu, dibuang dengan cara memberi rasa sakit di saat sakaratul maut. Itu yang terjadi. Sehingga wajar dan tidak aneh bagi orang-orang yang sudah memahami ini ketika Sayyidah Fatimah menyatakan sedemikian berat, sedemikian menderita kondisi ayahandanya dikala menghadapi maut itu. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia secara alami, Pak Mila, tidak direkayasa. Ya, direkayasa secara alami. Ketika orang meninggal kemudian banyak orang yang menyebut-nyebut kebaikan. Ini adalah satu bentuk semacam indikasi atau pertanda bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzah. Maka ketika kita masih hidup, kita berusaha sebaik-baik mungkin menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada segenap sesama manusia. Ya, kepada Allah jelas, misalkan dalam perjanjian Bani Israel yang sesungguhnya ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Wa id akhadna Bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi telah diambil perjanjian, telah diikat satu perjanjian Bani Israel dengan Allah bahwasanya tidak akan beribadah, tidak akan menyembah kecuali hanya menyembah Allah, dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada para yatim, anak-anak yatim, dan kepada fakir miskin. Wa qulu linnasi husnan, dan kepada sesama manusia berkata-kata atau bersikap baik. Ini kunci. Nah, ketika seseorang meninggal, seseorang ini setelah menaburkan kebaikan kepada sebanyak-banyak manusia, apalagi memberikan kemanfaatan-kemanfaatan yang besar pada segenap manusia, maka tidak direkayasa pun, tidak diminta pun, orang-orang banyak ini akan nyeletuk dengan sendirinya. Seperti Sayyidah Fatimah tadi itu nyeletuk sedemikian, ya, sedemikian bahwasanya ayahandanya telah memenuhi panggilan Robnya,
ayahandanya telah kembali ke tempat yang mulia, ke Jannah Firdaus tadi itu. Ini mengisyaratkan bahwa bahwa komentar-komentar persaksian Sayyidah Fatimah terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebagai hamba Allah, Nabi itu sebagai manusia yang sangat baik. Dan ini tanpa direkayasa, karena apa ada yang direkayasa banyak. Jadi Pak Mudin itu kalau mau melepas jenazah yang mau digotong ke kuburan itu, kalau di kampung saya Pak, agar jenazah ini mendapatkan persaksian baik dari orang-orang yang hadir, Bapak-bapak, mari saya tanya, tolong jawab agar jenazah ini arwahnya mendapatkan kasih sayang Allah. Kita saksikan orang ini, bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa kita persaksikan tiang niki sae nopo sae. Nah, kan nggak ada jawaban lain. Orang ini baik apa baik, baik atau baik, agar jawabannya sae, kan gimana? Sae gitu. Ini termasuk persaksian yang direkayasa, termasuk persaksian yang dikondisikan gitu. Apalagi yang tadi itu, yang kalau datang nangis kemudian dikasih uang, kalau datang muji-muji atau menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal kemudian dikasih sesuatu, misalkan seperti itu. Ini rekayasa. Ini tidak berlaku kalau rekayasa. Yang berlaku adalah yang alami. Oh Masya Allah, Pak itu meninggal dunia. Kok maring ini sopo sing buka masjid saat durunge subuh biasai beliaunya ini, misalkan seperti itu. Gak ada selama ini orang yang seistiqomah beliau, misalkan seperti itu ya Pak. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang tulus, yang memang faktual dan tidak direkayasa, tidak dibuat-buat gitu. Ini jadi boleh menyebut-nyebut kebaikan mayit, dan Allah akan mengijabah persaksian itu untuk kebaikan si mayit yang sudah meninggal.